your grace. Sekali lagi, I need your mercy, oh Lord. I need your mercy, oh, I need your grace. Oh. Haleluya, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari angkat tangan, katakan, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau, oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu, oh, kami tak perlu Kau, Tuhan. Perlengkapi setiap kami Tuhan. Kami percaya ada yang ajaib, yang besar yang Kau sediakan buat setiap kami di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Ya. Shalom Bapak dan Ibu, apakah suara saya dapat didengar? Ya, jadi saya harap ini ya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Nanti ada hostnya ya, Pak Daniel. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas, Bapak tolong dibantu. Ya, jadi gini Bapak dan jadi saya mau membagikan beberapa ayat dan mungkin kesaksian untuk mempersiapkan kita ini peperangan. Ya, jadi tema daripada pertemuan atau video chat kita yang hari ini tuh mengenai mujizat keuangan, Bapak dan Ibu. Nah, saya akan bahas dari sisi peperangannya, ya Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa? Nah, ini ada beberapa ayat yang atau fakta atau kenyataan yang saya bahas secara singkat ya. Kalau saya bahas terlalu detail nanti waktunya habis. Tapi intinya gini Bapak dan Ibu, intinya selama beberapa tahun ini saya ini cukup khusus berperang dengan roh
mamon yang mencuri, membunuh dan binasakan. Ya. Nah, jadi poinnya satu, ya, Tuhan itu membandingkan dirinya sendiri itu dengan mamon. Ya, membandingkan itu artinya gini ya. Maksudnya Tuhan berkata jangan menyembah mamon gitu ya. Sejujurnya saya harap Bapak Ibu mengerti yang saya maksudkan ya. Artinya kalau ilah-ilah lain itu tidak langsung secara kontras dibandingkan ya, tapi Tuhan itu membandingkan dirinya sendiri itu, melawankan dirinya sendiri itu dengan mamon. Kenapa? Karena memang salah satu kejatuhan orang itu karena mamon ya, karena jadi jatuh dengan uang. Nah, kalau kita lihat di mata uang dolar Amerika, Bapak dan Ibu, kan ada moto ya, motonya in God we trust ya. Ya, God itu kalau diterjemahkan umum berarti Elohim ya. Tetapi 2 tahun lalu kita ini peperangan ke Amerika gitu ya, dipimpin oleh Bunita Joel, dan Bunita Joel itu menjelaskan ya, ini salah satu pewahyuan, pengertian ya. Kalau dibilang cocok logi entah juga ya, tapi prakteknya saya pernah mengalami. GOD itu dari singkatan emas, gold, O-nya oil, D diamond ya. Terus tingkat cerita kita peperangan dengan kuda hitam ke tempat-tempat perusahaan yang mengelola kekayaan. Jadi intinya kita perlu banyak berperang, tetapi di akhir zaman Bapak dan Ibu, Tuhan itu memang mengizinkan ya terjadi perpindahan kekayaan, terjadinya Firaun dibangkitkan, tetapi Firaun itu akan dikalahkan dan orang-orang Mesir itu akan menyerahkan kekayaan kepada kita, anak-anak Tuhan, kepada orang-orang benar, karena hukumnya demikian ya. Jadi saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita berperang ini dengan satu kesungguhan hati, dengan satu iman untuk mempersiapkan diri kita dan menerima yang besar ya. Ketika saya mulai berdoa buat Afrika, Bapak dan Ibu, ya tuh saya tuh diingatkan mengenai Mesir gitu ya. Dan singkat cerita juga saya ini pernah disuruh Tuhan pergi ke Afrika ya. Singkat cerita ketemu hamba Tuhan yang singkat cerita itu punya satu kota, Bapak dan Ibu, jemaatnya itu katanya 28 juta katanya ya, dan punya pesawat pribadi ya. Jadi itu fakta, itu kenyataan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang Tuhan itu mau persiapkan buat anak-anaknya yang siap untuk apa? Untuk dipakai untuk memberitakan kabar baik menjelang kedatangan yang kedua kali ya. Oke Bapak dan Ibu, saya ajak kita berdoa dan berperang ya. Kalau ada masih di musik kita pakai apa? Kita pakai pujian, kalau enggak saya ambil playback aja Bapak dan Ibu ya. Ya Rabaya, oh ya, terima kasih. Ya mungkin Jehovah is your name atau Yahweh Rafa ya. Dan kita perangi semua roh mamon yang mencuri, membunuh dan binasakan, semua kuda-kuda hitam ya, semua kutub-kutub langit tembaga, semua dalam gelap. Tiara tas pokoro syakara bagi ada orang bersakala ada posisi di dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan iman kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup kubus hidup kami, keluarga kami, semua yang kami miliki, kami tutup kubus pelayanan-pelayanan, dan kami mau Tuhan ambil semua bagian kami, semua yang bicara oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami berkata yang pernah dicuri oleh iblis, kami berkata kembalikan 7 kali lipat, kembalikan 7 kali lipat, dari utara, selatan, barat, dan timur, semua yang menjadi masuk dalam pelayanan kami, masuk di dalam keuangan kami pribadi, masuk di bank, kami berkata hati yang diselewengkan, dari mamon yang menyelewengkan hati-hati, yang membuat hati ini mencari mamon bukan mencari Tuhan, kami putus hubungan dengan semua hati-hati anak-anak Tuhan, semua hati-hati yang berubah menyembah mamon, hati-hati yang menyertai mamon, dalam nama Yesus
kami putus, kami benarkan. Set it right, set it right, set it right. Perjanjian kelimpahan dihargai Tuhan. Ini waktunya untuk biar setiap hati kami berkenan di hadapan-Mu, biar Engkau berikan power to get well. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kemenangan yang dari Tuhan itu menyerbu hidup kami. Biar kasih kemuliaan, biar hati yang pada Tuhan itu menyerbu hati kami. Dan kami dipercayakan dengan hikmat dalam Yesus, dengan hikmat kami mengelola Tuhan triliun. Kami mendapat triliun dalam nama Tuhan Yesus, masuk kemana, masuk ke rekening pribadi, masuk ke bahtera, semua kekayaan orang fasik masuk, upah sundal masuk, dan dilahirkan dan dikuduskan di Rapa. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kembalikan semua hutang, semua yang semua yang bertahan Tuhan Yesus, kami ikat level semua ikatan dengan kuasa kegelapan dengan mamon, semua roh yang masih berani menahan kami ikat, kami buang ke level, semua lepas saluran terbuka, semuanya masuk hati orang-orang kaya, semua balik kepada Tuhan. Kami masuk dan diberikan kepada kami terima yang dari Tuhan, kami terima yang dahsyat, kami terima yang luar biasa, kami terima surprise, kami terima kesempatan, kami terima cara mengelola dengan baik, kami terima Tuhan get well, power to get well, kami menerima hikmat, kami menerima anugerah, kami menerima berkat, kami menerima kemudahan, kami menerima favor, kami menerima kemudian, kami menerima Tuhan, semuanya Tuhan mengolah dengan tepat, forever kira kasur sekere beres, ora kasur beres, ora kasur silakan, ora kasur beres, ora kasur silakan, ora kasur berkembang biak menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Demikian pula kami menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Kami patahkan setiap orang kemandulan. Kami mau terima mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan sekali lagi kuda-kuda hitam, kami habisi belalak-belahap. Kami patahkan setiap kutub tanah besi, langit tembaga di dalam nama Yesus dengan perjanjian Yusuf. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, sebagaimana kasih setia Tuhan menyertai Yusuf, kami katakan ada kasih setia Tuhan yang menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami buat jadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tarik berkat kami dari utara, selatan, timur, dan barat. Kami tarik semua hikmat, kemampuan, kemampuan, kekayaan. Kami tarik divine connection, pasukan-pasukan dan natur-natur di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang kami tunjukkan, ini waktunya Tuhan untuk bangsa-bangsa menyerahkan kekayaan. Ini waktunya untuk setiap kekayaan yang pernah dicuri oleh iblis, oleh roh jahat, itu dikembalikan 7 kali lipat kepada anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami katakan kemampuan untuk memperoleh kekayaan sampai tidak ada yang miskin di antara kami, sampai kami sanggup menjadi kian kaya, bahkan sangat kaya, sebagaimana Abraham, sebagaimana Ishak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terobosan keuangan, kami katakan sumur-sumur berkat kembali berbuah-buah, sumur-sumur berkat kembali mengalir di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk memperoleh kekayaan, sebagaimana Yakub diberikan hikmat untuk untuk memilih orang-orang domba yang loreng-loreng domba yang bintik-bintik. Kami juga diberikan hikmat Tuhan untuk berbisnis di dalam nama Tuhan Yesus. Iraba-raba sebagaimana Yusuf menabur dan Yusuf menjadi kian kaya, menjadi sangat kaya, bahkan sampai gadun tidak terhitung. Kami katakan ini waktunya kami mengalami juga untuk kami memberi makan seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemampuan untuk memberi makan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan iman bangkit. Kami patahkan setiap kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua sudah dihancurkan, sudah dipatahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kekayaan yang kau berikan, kemampuan yang kau berikan untuk memperoleh kekayaan itu tidak terbatas, tidak terbatas. Dirapata sekarang
There is power in the name of Jesus. Kita katakan, kita nyanyikan there is power. Kita minta kuasa untuk memperoleh kekayaan ya Bapak dan Ibu ya. Sebagaimana Ulangan 8 ayat 18 ya. Bukan sekedar kekayaannya tapi kemampuan, kuasa ya, power dunamos untuk menciptakan kekayaan. Kira-kira kita kan there is power. Kira-kira di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, kami hancurkan semua kuasa-kuasa yang mau memiskinkan bangsa-bangsa, yang mau mencuri kekayaan, yang mau membuat kenaikan harga-harga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kuasa dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk berdagang dengan seluruh bumi sebagaimana Salomo berdagang dengan seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemampuan untuk menciptakan ide-ide bisnis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kemampuan untuk bekerja sebagaimana Yakub bekerja. Kira papa syekere tekia dede. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima hikmat sebagaimana Yusuf menerima hikmat, sebagaimana Salomo menerima hikmat. Kami katakan di setiap daerah kami terima kemampuan untuk mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan di setiap daerah, di 38 provinsi, di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tanah yang Tuhan percayakan kepada kami, itu menghasilkan berkat yang bertumpuk-tumpuk, berkat yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan ada kemampuan untuk melobi donatur-donatur, pasukan-pasukan, untuk membangun pasukan, sehingga kami menjadi sangat banyak sebagaimana Yakub dari satu tongkat menjadi 2 pasukan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi terima kasih Tuhan. Iya Tuhan, kuasa-kuasa yang ajaib, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang makin besar di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Yusuf, apapun yang kami kerjakan jadi berhasil di dalam nama Yesus. Apapun yang kami usahakan jadi besar, jadi berhasil di dalam nama Yesus. Karena Tuhan menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang ajaib sedang Kau kerjakan di tengah-tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Miss Cherry mungkin hostnya atau Bapak Daniel atau Pak Sugi. Silakan Bapak Sugi. Selama menunggu Pak Sugi, saya mau ajak saudara sekali lagi untuk mengambil semuanya. Saya mau kita taruh di kepala kita. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima hikmat. Kami mau terima hikmat Tuhan untuk mengelola segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka Tuhan cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru, mata yang berbeda, menangkap kesempatan, roh pengertian turun dalam hidup kami. Supaya kami punya ide-ide yang baru, punya cara menangkap yang besar. Kami punya iman, kami punya hikmat, kami punya ketepatan dalam cara menggunakan uang, dalam cara menggunakan apapun yang ada di dekat-dekat kami. Kami melihat setiap sampah yang bisa dirubah jadi emas. Tolong Tuhan, tolong. Kami berdoa Tuhan. Mari taruh, angkat tangan saudara ke atas. Kami minta Tuhan, kami minta terbuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kami disentuh Tuhan. Supaya buat apapun yang Kau taruh di tangan kami menjadi besar, menjadi Tuhan berkembang. Bread and bloom, kami minta sumpah bread and bloom, di mana Engkau yang menyediakan, Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang membuat kami sanggup memperbesar, supaya talenta apapun berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Beri kami juga kesetiaan, supaya kami setia dan kami benar-benar bisa mengerjakan apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami dan menjadi besar. Terima kasih. Kami juga minta kenikmatan, supaya apapun yang kami kerjakan tidak menjadi beban, tetapi kenikmatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya belum lihat Pak Sugi masuk di layar. Sudah ada Bu, belum nyalain kamera.
Oke, tolong segera. Sudah kelihatankah? Cek. Sudah, Sir. Sudah. Oke. Thank you. Ya. Shalom semuanya. Saya hari ini cuman mungkin yang saya sharing ini cukup dasar, cukup sederhana, tapi seringkali kita buat hal-hal yang sederhana, yang dasar seperti ini, kita justru nggak mau melakukan gitu. Padahal dari hal yang sederhana seperti ini kita bisa mendapatkan dampak atau hasil yang luar biasa ya. Hari ini saya dikasih tema kemenangan di keuangan atau terobosan ekonomi, atau tadi Pak Daniel Ferry punya istilah lain begitu kan. Yang saya nanti sharingkan ini adalah apa yang secara pribadi saya alami ya saudara begitu. Tadi saya sempat lihat yang join group, banyak orang-orang luar biasa, ada Ibu Panglima, ada Coach Iren, ada yang lain-lain lah ya. Oke. Kita akan baca dulu di satu ayat. Saya lupa tulis alamatnya ya. Tapi ayatnya mengatakan seperti ini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya, gitu ya. Nah, saudara, saya yakin semua saudara, semua kita pasti mau lah ya punya berkemenangan di dalam hal keuangan atau mengalami terobosan ekonomi begitu ya. Kalau misalnya saudara hari-hari ini juga sudah melimpah, pasti pengen lebih besar lagi gitu, karena mungkin untuk membiayai kegerakan, membiayai lawatan, pelayanan istilahnya begitu kan, menolong banyak orang dan lain sebagainya. Nah, saudara, ini saya mau membagikan apa yang saya alami begitu ya. Satu hari hari-hari itu saya masih istilahnya masih bergumul lah gitu ya. Apakah hari ini tidak bergumul Pak? Ya bergumul untuk jadi lebih besar lagi begitu. Nah, hari itu saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa ya Tuhan ya? Saya lihat orang-orang lain, anak-anakmu bisa mengalami ini, bisa mengalami itu, bisa mengalami terobosan dan lain sebagainya. Kenapa dalam hidup saya, dalam pelayanan saya kok sepertinya stuck seperti itu ya, kok sepertinya tidak maju, tidak mundur juga, tapi jalan di tempat gitu kan. Nah, sampai akhirnya Tuhan kasih ayat ini dan Tuhan itu jelaskan gitu ya. Karena ayat ini ternyata itu bicara tentang sebuah cara pandang yang baru dari setiap kita. Cara bagaimana kita menyikapi semuanya. Waktu saya berdoa dan tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini, Tuhan tuh kasih pengertian kepada saya bahwa bagaimana caranya kamu bisa meminta berkat yang lebih besar, bagaimana caranya kamu bisa dipercayakan lebih banyak lagi, kalau istilahnya kantong anggurmu ini kantong anggur yang lama, begitu. Ya, nah secara spesifik hari itu. Makanya nanti kalau saudara ikutin sampai terakhir, saya akan memberitahu ke saudara bahwa seringkali Tuhan itu berurusan dengan setiap kita bisa berbeda-beda begitu ya. Mungkin saudara nanti dengar saya punya kesaksian seperti ini, tapi nanti mungkin Tuhan akan berurusan dengan hidup saudara bisa berbeda, bisa sama nggak? Ya bisa juga begitu ya, begitu. Nah, hari itu saya diingatkan sama Tuhan tentang perpuluhan, saudara. Nah, apa Bapak nggak pernah kasih perpuluhan? Bukan. Ya, hari-hari itu tuh saya udah berkomitmen lah memberikan perpuluhan kepada Tuhan begitu ya. Setiap bulan dari apa yang saya dapat, mau dapat misalnya diundang
pelayanan atau apapun, seberapapun yang saya dapat, saya akan kasih, istilahnya perpuluhan itu. Nah, tiba-tiba Tuhan kan ingatkan tentang ayat ini, dan Tuhan ngomong tentang kantong yang baru, begitu. Jadi itu yang saya persiapkan, begitu. Saya bilang, di dalam doa saya ngomong gini, oke Tuhan mau aku punya kantong berapa, begitu kan. Kalau istilahnya Tuhan ingatkan tentang perpuluhan, berarti Tuhan pengen saya nggak cuma 1/10, begitu, ya kan. Nah, akhirnya saya ambil komitmen sama Tuhan. Tuhan, oke, mulai bulan depan aku akan kasih kepada Engkau lebih daripada 10%, ya kan, lebih dari perpuluhan yang saya kasih. Itu udah pokoknya udah komitmen, begitu. Saya bilang, saya angkat ini sebagai sebuah kantong baru dalam hidup saya bilang itu. Ya, ada angka persentase tertentu lah, begitu ya. Nah, saudara, percaya nggak percaya, itu bukan proses membalikkan tangan, begitu ya. Hari di mana istilahnya transferan masuk ke rekening saya, begitu kan, saya mulai lihat yang tadinya biasanya saya kasih persepuluhan, hari ini saya harus kasih lebih dari itu, begitu. Dan saya ingat banget itu di bulan-bulan awal itu, menurut saya itu saya kelabakan lah, begitu ya. Kan istilahnya pada waktu kita komitmen dengan Tuhan seperti itu, bukan berarti terus otomatis listrik di rumah tidak bayar, begitu ya. Udah otomatis anak nggak butuh susu, begitu kan. Udah otomatis nggak usah belanja bahan-bahan makanan, semua di keluarga terpenuhi, kan nggak seperti itu, gitu. Tapi saya belajar untuk enggak, karena Tuhan sudah minta, saya tahu saya pasti bisa, gitu ya. Tuhan pasti mampukan. Nah, 1 bulan saya lewatin dengan, waduh, udah harus ngirit inilah itulah, biasanya kemana-mana naik mobil tiba-tiba dicampur-campur gitu, hybrid istilahnya ya. Kalau sekarang mobil hybrid itu canggih gitu. Kalau zaman itu hybridnya seperti itu, kadang naik mobil, kadang naik motor, begitu kan ya. Karena kalau ngisi mobil sekali ngisi 200-300 ribu, begitu kan. Kalau ngisi motor itu 30 ribu bahagia, saudara, begitu. Isi bensin 30 ribu udah bisa 1 minggu, gitu loh. Nah, hari itu saya coba karena saya sudah komit sama Tuhan, saya kerjakan itu. Masuk di bulan kedua tetap sama, saudara. Masuk di bulan ketiga tetap sama, ya kan. Saya sampai istilahnya iman saya mulai goyah sejujurnya, ya Tuhan, ini beneran gak sih apa yang saya dengar, gitu ya. Apa yang saya dapat dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ngomong tentang kantong yang baru, kantong yang baru, kantong yang baru, begitu. Nah, ternyata saudara, itu sampai hari ini buat saya pergumulannya cuma 3 bulan. Lewat dari 3 bulan saya melihat sesuatu yang tiba-tiba Tuhan itu bukakan dengan begitu luar biasa. Ya. Benar-benar itu cuma 3 bulan yang saya harus lewati dengan, aduh, kayaknya harus diatur sedemikian rupa, ikat pinggang harus dikencengin dan lain sebagainya lah, begitu. Ya. Dan hari itu saya melihat bagaimana Tuhan itu mencurahkan kantong anggur barunya ke dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dan itu saya lihat sesuatu yang luar biasa. Ya. Sampai hari ini saya tetap melihat seperti itu, dan saya tetap istilahnya komit lah istilahnya seperti itu. Ya, itu di luar nanti ada misalnya ada tiba-tiba nabur, ada persembahan apa segala macam lah istilahnya seperti itu. Ya. Tapi seringkali kita pengennya adalah hasil dari terobosannya itu. Seringkali kita itu cuma pengen dari hasil kemenangan di keuangannya, tapi kita tidak pernah mempersiapkan sejujurnya kantong anggur kita ini loh. Karena ayat firman ini ngomong loh, kalau kamu nggak persiapkan kantong anggur yang baru, pada waktu anggur itu dicurahkan, kantong itu akan pecah. Itu akan percuma, gitu loh.
Tuhan itu memberkati hidup kita sangat begitu mudah, begitu ya. Tapi kalau hati kita nggak siap, hidup kita nggak siap, semuanya nggak siap, itu akan membuat pecah semuanya, dan itu nggak akan bisa begitu. Nggak akan jadi berkat bahkan. Ya, saya tuh ingat apa yang dulu Pak Agung almarhum pernah sampaikan begitu ya. Waktu itu kita lagi berdoa dengan Ibu Iin juga gitu kan, Pak Agung sampaikan mungkin hari-hari ini istilahnya begitu ya, kalau kita ini gencet sama Tuhan, kita ini lagi ngalamin padang gurun, kita ini ngalamin sesuatu yang nggak mudah, itu mungkin kita akan justru lebih kuat, justru lebih bisa unity, bisa saling mendukung satu dengan yang lain begitu kan. Tapi dia ingatkan begitu, satu hari dia bilang Tuhan itu akan berkati kita melimpah, tapi justru di situ bisa-bisa semua nilai-nilainya itu hilang. Nah dari situ saya juga ingat begitu kan, iya ya, itu bicara tentang sebuah kantong yang baru kok. Buat Tuhan memberkati kita itu sangat mudah. Ya, kalau kita mau lihat kondisi kenyataannya, ada berapa banyak sih gitu loh, keluarga-keluarga yang mungkin tadinya hidup susah, tiba-tiba mereka diberkati Tuhan, dan setelah mereka diberkati justru kakak adik berantem, orang tua berantem sama anaknya, rebutan ini dan segala macam, tuntutan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena kantongnya nggak pernah siap, saudara. Mungkin bisa pindah ke next slide. Ya. Kalau bicara tentang kantong anggur yang baru itu kan, itu bicara tentang cara berpikir kita, cara kita beriman, cara kita berharap, termasuk loh saudara, cara kita bekerja. Ada pepatah sekuler lah ya, mengatakan seperti ini, kita tidak akan bisa menghasilkan atau mendapatkan hasil yang berbeda kalau kita terus melakukan cara yang sama. Ya, kita pengen diberkati sama Tuhan, tapi setiap hari kita tetap istilahnya nih, bangun siang, dikasih kerjaan ini itu malas dikerjain setengah hati istilahnya. Ya bagaimana caranya Tuhan mau berkatin kita? Ya. Kalau saya ingat dulu pada waktu Pak Luki istilahnya guru saya lah ya, guru saya Pak Luki, pemimpin saya hari itu, dan dia ngomong gini, kamu kalau mau jadi pemimpin yang besar, dia bilang, kamu nggak bisa seperti ini terus, kamu harus meningkatkan semuanya. Kalau tadinya kamu cuma tahu mungkin A sampai C, hari ini kamu harus belajar A sampai H, kalau perlu sampai Z. Kamu harus mengerti semuanya. Nah, cuma dari pembicaraan yang sederhana itu membuat saya, jadi ceritanya hari itu saya diajak keliling, doa keliling sekolah gitu ya. Dan hari itu saya ditanya, ini kenapa kayak gini? Ini kenapa kayak gini? Ini kenapa kerannya rusak? Kenapa pompanya nggak nyala gitu kan? Dan saya cuma bisa jawab, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak, begitu. Dan dari situ Pak Luki ngomong, ayo belajar. Kamu nggak bisa yang seperti ini terus. Kamu harus ngerti semuanya sampai sekecil-kecilnya. Dan sejak hari itu saya, walaupun nggak ada beliau, saya belajar untuk saya istilahnya belusukan masuk. Saya lihat sendiri. Kalau ada kejadian apa, saya harus turun sendiri dan saya lihat semuanya. Dan itu ternyata yang membuat kantong-kantong anggur yang baru dalam hidup saya itu terbangun, saudara. Ini nggak cuma bicara yang rohani, tapi ini juga bicara tentang sesuatu yang bisa kita kerjakan yang nyata, yang real, begitu. Ya. Perubahan cara berpikir ini sangat-sangat penting. Perubahan cara kita berharap itu sangat penting. Perubahan cara kita beriman itu penting. Ya. Bagaimana istilahnya kita mengerti firman Tuhan, ngalami itu, ngunyah itu, sampai itu kita alami jadi nyata, itu penting.
Nggak bisa cuman kita baca, oh ya, kita dengerin dari hamba Tuhan, kita dengerin di gereja, dan kita tidak pernah mengalami semuanya. Nah, orang seringkali lupa, kita pengennya hasil, tapi kita nggak pernah mempersiapkan ini sejujurnya. Ya, saya percaya saudara mungkin cuman ibu rumah tangga atau pemimpin keluarga, atau saudara punya pelayanan atau apapun lah begitu ya. Saya pernah ngalamin itu, dan buat saya adalah hari itu Tuhan cuma minta apa? Kantong anggur yang baru. Karena seringkali nanti kalau kita sudah diberkatin sampai misalnya ya sebesar, kalau misalnya kita punya gereja nih ya, misalnya udah sampai jemaat punya 500 gitu. Ya nanti akan seperti itu gitu. Kita berharap dapat berkat-berkat dengan jemaat 1000, 2000, tapi cara berpikir kita, cara beriman kita, cara kita mengambil berkat, cara kita bekerja, cara kita melayani dengan kekuatan jemaat 500 ya nggak bisa. Kita harus punya kantong yang baru. Kita harus perbesar kapasitasnya. Ya. Saya ini dalam pelayanan ya Bapak Ibu. Saya ini kan pegang sekolah Mahanaim begitu ya. Saya ini orangnya kalau disuruh di depan sejujurnya lebih memilih untuk ada di belakang gitu kan. Nah, dulu awal-awal pada waktu saya pegang pelayanan ini ya, saya itu paling nggak suka untuk istilahnya kalau ada guru yang mungkin keluarganya ada yang meninggal atau apa dan segala macam, saya itu paling tidak pernah mau datang istilahnya. Tapi sampai satu hari Tuhan itu bilang gini, nggak bisa. Kamu itu pemimpin mereka, ya kan? Kamu harus memasukkan hidup mereka sebagai bagian dalam hidupmu. Ya. Dan sejak hari itu membuat saya bertekad lah, ya. Setiap kali ada siapa, ada mungkin saudaranya, orang tuanya, atau suaminya, istrinya meninggal, saya usahakan untuk saya datang. Walaupun saya cuma istilahnya nongol sebentar, istilahnya gitu, cuma mendoakan, memberikan salam, atau memeluk bahkan mungkin begitu. Tapi itu merupakan kantong baru yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Karena dari situ Tuhan itu akan mulai tambahkan lagi. Jangan pernah berharap ditambahkan dulu. Karena kalau kantongnya lama nanti nggak kuat saudara. Pecah. Jadinya semua berkat yang ditambahkan nanti nggak ada hasilnya. Nggak ada gunanya. Oke. Next slide coba. Ya. Karena waktunya cuma 30 menit juga ya. Oke, ini ada hal-hal. Oh, ini ternyata ya di catatan saya PowerPoint-nya berubah. Jadi tulisannya makanya berubah semua enggak. Sersugi hilang. Wajah dan suara hilang. Saya coba hubungi Sersugi sebentar Bu, mungkin sinyalnya agak jelek di Sersugi. Sekali lagi apa yang sudah disiapkan, mari kita dengarkan dengan baik. Sudah Sir, tapi suara belum ada Sir. Di unmute dulu Sir. Suara Sir. Oke, sorry. Ya, cek ya. Oke, ya. Itu kan hal-hal standar ya, begitu. Nah, ada satu hal yang ketiga inilah begitu ya. Kalau yang pertama tadi perpuluhan itu semua udah
pasti udah tahu lah ya, ayatnya banyak banget di dalam Alkitab gitu. Menabur juga di sini saya kasih ayat tentang Kejadian 47 ya kan, berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Jadi seringkali Tuhan itu kasih berkat, itu semestinya itu adalah benih yang harus kita tabur, karena itu yang akan terus membuat kita nanti menuai dan menuai begitu ya. Tapi ada yang ketiga ini menurut saya jarang sekali dibahas begitu. Itu mengenai korban gitu. Nah, ayatnya yang saya pakai di sini adalah Lukas 21 ayat 2. Dikatakan ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Nah, di situ dikatakan kan Tuhan Yesus ngomongin, dia memberi lebih banyak daripada kalian karena dia memberi dari semua kekurangan. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, seringkali ini yang kita sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan nggak lakukan. Padahal justru ini yang paling menyentuh hati Tuhan gitu. Kalau 1 dan 2 itu udah standar banget lah istilahnya gitu ya. Nah, saya ini seorang katakanlah pembelajar lah begitu. Dari sejak saya dulu ada di TSOA, belajar tentang firman apa segala macam, perjalanan saya jadi full time, saya belajar di gereja dan segala macam. Saya ini istilahnya hari-hari itu tuh benar-benar kayak nekat gitu. Setelahnya saya doa, Tuhan ini kalau misalnya ada kantong persembahan dijalankan, saya tanya, Tuhan ini berapa gitu. Satu hari pernah Tuhan ngomong, yaitu jam tanganmu persembahkan, padahal itu jam tangan saya satu-satunya, saya cemplungin udah 103 gitu. ya. Nah, terus pernah satu hari Tuhan ngomong, kosongin dompetmu, ya sudah saya kosongin. Nah, tapi saya mau kasih tahu saudara. Halo? Ya, saya mau kasih tahu saudara, dalam proses itu sejujurnya nggak semuanya benar loh saya kerjain gitu. Saya pernah sampai mepet banget, benar-benar mepet. Sampai saya mikir ini kenapa ya, ternyata pada waktu saya memberikan korban itu ternyata cuman emosi saya pernah gitu. Tapi ternyata di dalam perjalanannya itu seperti yang tadi saya bilang. Itu seperti saya ini sedang belajar atau sedang mempersiapkan kantong-kantong anggur saya semestinya begitu. Ya. Sehingga pada waktu sekarang saya dipercayakan pelayanan yang besar istilahnya. Kalau istilahnya pernah satu kali kita disuruh kasih sembako lah pada saat kita benar-benar lagi nggak punya uang, lagi COVID, kita harus gajiin karyawan dan segala macam. Istilahnya itu latihannya sudah ada begitu loh sebelumnya begitu. Dan saya melihat ya Tuhan tetap menunjukkan bahwa kantong anggur yang dipersiapkan itu tidak pernah sia-sia, saudara. Ya, semuanya saya lihat itu membuahkan hasil dan membuat saya siap pada saat semua berkat Tuhan itu dicurahkan di dalam hidup saya pribadi, juga termasuk pelayanan. Ya, oke. Kita lanjut di slide selanjutnya. Ya, terakhir. Di situ saya kasih judul Make It Personal. Ya. Kenapa tadi saya di awal katakan bahwa mungkin ya saudara. Seringkali kan gini, Pak, saya sudah dengerin khotbah Bapak, saya sudah dengerin sharing Bapak, saya ikutin kok nggak ada hasilnya ya Pak, gitu kan. Lah mungkin Tuhannya nggak ingin itu gitu loh. Ya. Ada kantong anggur yang baru yang saudara harus siapkan, tapi mungkin bukan itu, gitu kan. Mungkin ada yang istilahnya begini, Tuhan inginkan misalnya, engkau misalnya komitmen, boleh nggak setiap hari engkau sisihkan mungkin 20.000 cuman buat beli 2 bungkus makanan setiap hari. Istilahnya seperti itu ya. Dan engkau kasih itu ke orang-orang yang membutuhkan. Doakan mungkin engkau ketemu tukang sampah, engkau ketemu tukang gojek lah atau apapun gitu. Nah ternyata itu adalah kantong baru yang Tuhan ingin kita siapkan begitu. Itu yang membukakan terobosan demi terobosan nanti ke depan begitu. Ya.
Itu makanya di sini saya kasih ayat seperti ini. Ini semestinya ayatnya biasanya nggak untuk menyampaikan ini sih, tapi saya baca seperti ini ya. Memberikan benih, ya di Yesaya 55 ayat 10, di ayat bagian terakhirnya dikatakan demikian. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang dimakan. Jadi benar-benar setiap apa yang Tuhan ingin berikan, apa yang Tuhan ingin kerjakan itu harusnya kita itu personal. Buat yang butuh benih, ya Tuhan kasih benih. Ya kita minta benih berarti. Kalau buat orang yang butuh makan, butuh roti, ya kita harus minta roti, begitu. Ya, make it personal. Semuanya harus berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kesalahan anak-anak Tuhan kan seperti itu. Sering ikut KKR, sering pergi ke gereja, persekutuan apapun didatengin, semua apa yang hamba Tuhan ngomong dicatat semuanya, dilakukan. Apakah itu it works? Ya bisa begitu. Tapi seringkali pada waktu itu tidak berlaku buat hidupnya, ya kan? Mereka jadi marah, mereka jadi kecewa sama Tuhan. Mereka mempertanyakan semuanya. Makanya yang saya kasih ini adalah sesuatu yang dasar semestinya. Ini bicara tentang kantong anggur yang baru. Ya. Dan kantong anggur yang baru itu bentuknya bisa bermacam-macam. Tinggal bagaimana caranya kita punya kedalaman sama Tuhan. Kita punya keintiman sama Tuhan. Dan kita nanya Tuhan, aku harus apa? Aku harus kerjakan apa? Begitu. Ya. Itu yang saya bisa sampaikan buat setiap kita ya. Tapi saya pengen setiap kita juga seperti ini, saudara. Ini yang saya lagi gumulkan hari-hari ini ya. Nanti musuh setiap kita itu kan semestinya selain padang gurun ya, selain semua yang serba mepet gitu ya. Tapi semestinya yang lebih berbahaya adalah kemapanan, kenyamanan, saudara. Saudara mungkin nanti habis ini saudara praktek nih ya istilahnya. Tuhan misalnya mulai berdoa nanya, kantong baru apa yang aku harus persiapkan istilahnya. Dan saudara jalani itu 1 tahun, 2 tahun, dan saudara melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dengan luar biasa. Tapi sampai satu titik nanti itu akan berhenti. Istilahnya levelnya akan cuma di situ begitu. Dan kalau kita nyaman dengan semuanya, ya kita nggak akan berkembang lebih lagi. Padahal semestinya yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan mau lakukan itu jauh lebih. Nah ini yang saya rasakan, apa yang saya alami hari-hari ini ya. Istilahnya ya, dengan saya komitmen memberi lebih dari 10%. Dengan saya tadi melakukan hal-hal yang saya katakan tadi standar, ya, menabur, memberi korban, memberi apalah persembahan lebih lagi istilahnya begitu. Itu ternyata cuman indah gitu loh. Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Dia tidak pernah membuat saya berhutang, dia tidak pernah membuat saya berkekurangan, tidak pernah nggak makan setiap hari, bahkan berkelimpahan begitu ya. Istilahnya, makanya sekarang badannya tambah melar begitu. Kalau sayanya nggak sadar bahwa Tuhan itu menyediakan sesuatu yang lebih besar, saya akan stuck di sini. Begitu. Makanya sehari-hari ini saya lagi berdoa lagi, Tuhan, ajari aku berjalan di dalam ketepatan lagi. Ketepatan demi ketepatan lagi. Seperti pada waktu engkau ngomong tentang kantong anggur yang baru itu. Begitu. Karena saya tahu pada waktu kita mulai punya hubungan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Dia, Dia akan mulai tunjukkan jalannya. Dia akan tunjukkan apa yang personal yang kita harus kerjakan. Ya. Karena pada waktu kita kerjakan itu, ya mungkin hari ini Tuhan gak ingin berurusan dengan perpuluhan saya lagi istilahnya. Ya. Mungkin Tuhan lebih pengen berurusan dengan apalah, saya gak tahu. Saya lagi bertanya-tanya sama Tuhan. Karena saya istilah saya begini. Kalau hari itu saya berurusan dengan kantong baru saya, tiba-tiba saya melihat itu
Yang namanya berkat itu bisa 2, 3, 4 kali lipat. Tapi hari-hari ini istilahnya, ya sudah gitu-gitu aja gitu. Ada yang Tuhan sediakan tuh jauh lebih lagi. Nah kalau kita mau berurusan sama Tuhan, kita nanya lagi sama Tuhan. Saya yakin Tuhan akan tunjukkan. Mungkin kita tiba-tiba dipertemukan satu orang. Mungkin kita tiba-tiba dipertemukan dengan satu pelayanan dan Tuhan ngomong, berkati nak. Nah itu artinya itu sesuatu yang kita siap. Saya juga nggak tahu apakah dengan saya istilahnya ini hari-hari ini saya lagi mengerjakan hal yang baru ya. Saya lagi kerjakan panti asuhan begitu. Nah, apakah ini akan jadi kantong yang baru buat saya begitu ya? Karena itu sejujurnya juga saya harus mulai beriman lagi. Itu membutuhkan operasional lagi, membutuhkan sesuatu yang besar lagi. Nah, itu yang membuat saya benar-benar harus berjalan, bergantung, bertanya sama Tuhan sekali lagi dan mengerjakan semuanya di dalam ketepatan. Ya. Semestinya kuncinya untuk mengalami kemenangan keuangan ya seperti itu. Terus tanya Tuhan, terus bergantung sama Tuhan dan mulai lakukan semuanya di dalam ketepatan demi ketepatan. Walaupun itu perkaranya cuma kecil, percayalah karena firman Tuhan juga ngomong setialah dengan perkara yang kecil kok. Itu aja yang saya bisa sharingkan. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan terima kasih. Mungkin ini perkara yang sangat-sangat dasar dan sederhana yang semua orang tahu Tuhan. Tapi biar hamba-Mu berdoa Tuhan. Kalau ini pasukan-pasukan-Mu dari 38 provinsi. Biar setiap kami Tuhan, setiap pasukan-Mu ini boleh mengerti semuanya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Buat kami tahu kantong baru apa yang harus kami sediakan untuk semuanya. Apa yang kami harus ubah dari cara kami. Mungkin cara kami berdoa, cara kami deklarasi, cara kami beriman, cara kami berharap kepada cara kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh buat setiap kami. Cara kami melihat bahwa Engkau adalah Master of Breakthrough yang menembusi semuanya. Dan biar Tuhan hamba-Mu berdoa, biar setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami hari-hari ini akan Tuhan buat diperbesar semuanya. Kami punya kantong-kantong yang baru sehingga pada saat berkat itu dicurahkan Tuhan. Karena berkat itu semestinya sudah sangat-sangat siap untuk Engkau curahkan. Engkau sedang menunggu kantong-kantong yang baru yang kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang meteraikan semuanya ini. Benih firman kami tahu tidak akan jatuh sia-sia. Tapi ini akan bertumbuh Tuhan. Dan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hamba-Mu sangat terbatas di dalam berkata-kata, di dalam menjelaskan. Tapi biar hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang memberikan pengertian buat setiap kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, berikan kami roh ketaatan, roh ketaatan, roh ketaatan untuk kami mengerjakan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya kembalikan ke siapa, Miss Cherry atau Daniel atau Ibu Iin. Oke, kita akan tutup hari ini. Sekali lagi kita sudah doa, kita sudah terima semuanya. Kita mau nyanyikan satu lagu dan kemudian saya minta yang bagian menutup untuk menutup semuanya. Sekali lagi kita tahu bahwa Tuhan punya perkara yang besar, punya hal-hal yang ajaib. Dia sedang bawa kita ke next level dan saya berharap setiap kita menerima dengan sangat kuat dan kita semuanya bisa bersyukur lebih lagi dan lebih lagi. Lalu aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji
Ya para Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, biar pertemuan yang secara manusia singkat ini menanamkan sesuatu yang ilahi di dalam hidup kami dan mengubah kami, Tuhan, memberikan kami iman, memberikan kami kemampuan, Tuhan, untuk memperoleh kekayaan, untuk benar-benar menang atas setiap situasi dan kondisi kami, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan setiap rencana iblis yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kami percaya ini waktunya, Tuhan, untuk kami menjadi agen-agen kelimpahan yang membawa kelimpahan, memampukan orang-orang yang kami temui untuk menjadi berhikmat dan masuk dalam kelimpahan. Kami percaya pintu gerbang kelimpahan itu sudah terbuka. Tidak lagi kutuk kemiskinan, tidak lagi kutuk kegagalan. Tapi sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Engkau juga menyertai kami. Apapun yang Kau perbuat jadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau menyertai Salomo, Engkau juga menyertai kami dan berikan kami hikmat-hikmat untuk menguasai dunia, untuk rule the world, untuk berdagang dengan seluruh dunia, dan mengalami terobosan-terobosan keajaiban dan kelimpahan. Sebagaimana Engkau memberikan Yakub kemampuan, hikmat, ide-ide, sebagaimana ide yang Kau berikan untuk domba-domba Yakub, kami terima ide-ide, terobosan, hikmat untuk berkembang menjadi sangat banyak, sangat kuat, sangat melimpah, sangat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami terima terobosan keuangan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas setiap kami. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas setiap kami. Berkat anugerah kasih setia, berkat 12 suku terutama Yusuf, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami masuk Goshen Tuhan. Kami menerima kelimpahan, lumbung-lumbung kami melimpah. Bahkan kami dapat memberi makan seluruh dunia. Bahkan kami dapat memberi bangsa-bangsa pinjaman. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat terobosan keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Dari kepada Daniel, ada pengumuman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin untuk keluar. Kamis jam 7 pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Lagi minggu depan dengan tema kasih yang besar ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati.